yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca secara responsor. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Basuhlah, bersihkanlah diri, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita muak melihat seseorang? Atau pernahkah kita tidak suka? Olang taber taita ibana Victor Hirana bagi kita pamer kita. Ya dong kita pamer kong bagi dong. Ya, jadi kalau kita nggak suka atau bosan bahkan muak melihat seseorang, tapi dia selalu datang terus ke hadapan kita, apakah yang kita lakukan? Kalau ada orang yang sebenarnya kita tidak suka, bahkan jijik kita melihatnya, tetapi dia terus datang di hadapan kita, bagaimanakah perasaan kita? Yang jelas pasti kita tidak suka. Bahkan mungkin kita akan usir orang itu dari rumah atau dari hadapan kita. Saudara-saudara, demikian juga Tuhan dalam firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan tidak suka, bahkan Tuhan benci dan jijik melihat bangsa Israel karena mereka selalu melawan Tuhan, karena mereka selalu melakukan dosa, karena mereka selalu melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi mereka terus datang ke hadapan Tuhan, bahkan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Mereka pikir ketika mereka datang di hadapan Tuhan dan membawa persembahan yang besar-besar, yang baik-baik, maka Tuhan akan menerima mereka, maka Tuhan akan suka melihat mereka. Mungkin kalau buat manusia, menurut magigi kita memeri dolma, menurut ibana, hal-hal yang luar biasa kepada kita, pasti kita jadi sukacita. Lagi dia memeri kok misalnya, kali rupui dari mana handphone, ya iPhone 13 ibu rupa kusibo, wah, aku rupa kali ini kau magigi telepon. Marna puna handphone iPhone 13 narohan. Cuma tidak coba. People berubah sikap dan cara dia untuk menyambut yang dulunya jijik, yang dulunya muak, yang dulunya tidak suka. Tetapi ketika dia memberikan sesuatu yang berharga, people berubah. Hal yang dikatakan itu persoalan Tuhan tidak seperti itu. Mereka pikir dengan keadaan berdosa mereka boleh datang ke hadapan Tuhan.
Tadi kita, melorong kita, lupa diri bata. Mari datang dalam kebersihan hati, datang dalam sukacita, datang dari apa? Hal yang terdorong karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga setiap orang, saudara-saudara, yang datang ke hadapan Tuhan bukan karena yang lain-lain, tetapi karena apa? Karena sungguh-sungguh merasakan sukacita karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan. Alani hamuna kamar utamuna kenai. Naik dorongan kita, datanglah di hadapan Tuhan dengan kebersihan. Sacrifice without obedience is a jest and a fraud and provocation to God. Komitmen kepada Tuhan itu hanya mengolok-olok Tuhan kita. Kita sedang menghinakan Tuhan. Bahkan itu akan membangkitkan emosi. Tuhan akan menjadi terprovokasi melihat kita bukan semakin bersukacita. Ketika hidup kita penuh dengan kebencian, kesombongan, ketidakadilan, berlaku tidak baik kepada orang lain, memfitnah orang lain, tapi kita datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan geram kepada kita, bukan justru suka. Bapak Ibu saudara-saudara, kita inginkan, justru Tuhan tidak izinkan itu terjadi, supaya kita semakin bersabar, semakin kita dewasa di dalam iman. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan datang kepada Tuhan dengan keberdosaan. Maksud saya, dengan sengaja berbuat dosa. Jangan. Saudara itu Pak kita itu, Pak kita kepamerengah, mau disiau, jadi kadang-kadang itu tidak pada keluarga. Anak-anak itu boleh sehat, suami di lokasi juga boleh sehat, kalian boleh video call setiap saat. Alangkah sukacitanya. Aku mau bersyukur untuk Tuhan. Ya Tuhan, aku baru ulang tahun. Ini sudah baru ulang tahun. Ulang tahun. Pernikahan. Bagus. Bagaimana nih mau undangan? Jadi baru ulang tahun lagi Tuhan. Tak bama umur 40 tahun, umur 40 tahun, tak bama 52 tahun, 70 tahun, 10 tahun, 1 tahun, 2 tahun, bersukacita karena Engkau penuh dengan kasih. Alani, mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi dengan kebersihan hati, sebab kita tidak bisa datang kepada Tuhan di dalam keberdosaan. Kita tidak akan bisa datang dalam perselisihan, dalam kebencian. Makanya itu dari Tuhan Yesus. Mau naik martania, koning pohon kau tumpah, itu bagas joro. Mau di mekho atau perselisihan, ya. Nah, joro ngandani, tidak. Terkadang di sini masuk menyuruhkan. Itu. Oleh sebab itulah saudara-saudara, kebaktian, doa, persembahan kita, dan semua aktivitas rohani yang kita lakukan tidak akan pernah digubris, tidak akan pernah diterima dan diberkati Tuhan. Ayo saya hidupkan kata dilebatkan Yesaya 50 ayat sana, doa ayat 21 ayat 10. Udah kita sama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar, tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosa. Ayo dong Yesus.
Sebab tanganmu samar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini nama penjolma. Tangi-tangi waktu tentang bagasan haji iroha, godok iroha, beban yang besar, nama larangan di balik kawan. Oleh karena itu apa yang kita harus lakukan, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini? Kita ingatkan, yang pertama, jauhkanlah dosa, hentikanlah segala kejahatan. Maka soal itu asal 6 minggu tahun tadi belajar berbuat baik, ya, berhenti berbuat jahat. Guru honalingkan pasohon aja. Saudara-saudara, sebenarnya yang terbaik terbalik. Berhenti dulu berbuat jahat, baru kita bisa melakukannya. Betul? Hentikan dulu yang jahat, baru kita akan dimampukan mengerjakan yang baik. Tidak akan mungkin orang bisa berbuat baik akan memakan hasil baik dari negeri ini. Artinya saudara-saudara, kalau kita baik, satu hari ketemu kafe ini amanta cerita anak rantau. Jadi kamu ini tak mau soalnya pusing-pusing kita soalnya orang kalau soalnya di kemudian misalnya langsung ngomong-ngomong gitu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan ini firman Tuhan. Dak firman sinabela donang firman ampuron bukan. Ini firman. Kalau kita melakukan yang tidak baik, maka pedang akan memakan. Terbunuhlah kita, itu maksudnya. Menderitalah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita berhenti